Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala amurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmatnya kita diberikan kesempatan untuk dapat berjumpa dengan bulan Ramadan di tahun ini. Kedua kalinya, salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sobat Salih Solihah Ahmad Saninam yang semoga selalu dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Idul Fitri merupakan hari yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Setelah melaksanakan puasa Ramadan sebulan penuh, kaum muslimin dianjurkan mengerjakan sholat Idul Fitri atau biasa dikenal dengan sholat Id. Mengutip dari buku Fikih Sholat 4 Mazhab, tulisan Abdul Qadir Ar-Rahbawi, makna Id berasal dari kata al-aud, yang artinya kembali dan membiasakan. Penyebutan itu disebabkan Hari Raya Idul Fitri terus berulang setiap tahunnya. Sholat Idul Fitri bisa dikerjakan secara sendiri maupun berjamaah. Namun, mengacu pada mazhab Syafi'i, sholat ini lebih utama dilakukan berjamaah. Syekh Nawawi Banten dalam kitab Nihayatul Zain menyebutkan dua sholat Id termasuk dengan sholat Idul Fitri disyariatkan bagi umat Rasulullah SAW dan dikerjakan secara berjamaah. Ia mengatakan, Al-Qismusani minan naflil mu'aqqati wa huwa ma tasunnu fihil jamaah sholatul idaini wa hiya min khasa'is hadhil ummah. Artinya, jenis kedua dari sholat sunnah yang ditentukan waktunya adalah sholat yang dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah adalah sholat dua Id, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Sholat Id disyariatkan khusus umat Nabi Muhammad SAW. Sholat Id berjumlah 2 rakaat dan pelaksanaannya dikerjakan pada tanah lapang. Ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Bukhari. Dari Abu Sa'id, ia berkata, Rasulullah SAW keluar ke tanah lapang pada hari Idul Fitri dan Idul Adha. Maka pertama kali yang dilakukannya ialah sholat. Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan hadis tersebut, diketahui bahwa maksud pengerjaan sholat Id di tanah lapang yakni agar kaum muslim dapat berkumpul dan mendirikannya secara berjamaah. Pelaksanaannya juga berbeda dengan sholat-sholat biasa, sebab tidak ada azan maupun iqomah. Hikmah dan ketentuan sholat Idul Fitri yang pertama yaitu sebagai rasa syukur atas kegembiraan dan kebahagiaan kaum muslimin dengan banyaknya kebaikan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Menurut Abu Malik dalam Sahih Fikih Sunnahnya, kebahagiaan kaum muslimin pada hari Id dikarenakan keberhasilan mereka. Nah, maksud dari keberhasilan itu ialah berhasil melaksanakan 2 rukun Islam, yakni puasa Ramadan dan ibadah haji. Selain itu, pada hari raya Idul Fitri, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa para jamaah haji dan orang-orang yang berpuasa Ramadan, serta mengaruniakan rahmat-rahmat-Nya kepada mereka. Dengan begitu, salat Id menjadi ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, salat Id juga mempererat tali silaturahmi dan persatuan kaum muslim. Sebab saat salat Id dilaksanakan, maka seluruh kaum muslimin berkumpul di tanah lapang. Mereka melaksanakan ibadah sunnah tersebut dan mendengarkan khutbah. Kemudian, tak jarang kaum muslimin saling bersalaman, bertatap muka, dan mengucapkan selamat di hari raya Idul Fitri. Karenanya, kebahagiaan di hari Id akan lebih terasa di wajah umat Islam sehingga dapat menambah rasa syukur kepada Allah. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, ketika umat Nabi melaksanakan puasa pada bulan Ramadan dan mereka keluar untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, maka Allah berfirman, wahai malaikatku, setiap yang telah bekerja dan mendapatkan upahnya, dan hamba-hambaku yang telah melaksanakan puasa Ramadan dan keluar rumah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri serta memohon upah dari ibadah mereka, maka saksikanlah bahwa sesungguhnya aku telah memaafkan mereka. Kemudian ada yang berseru, wahai umat Muhammad, kembalilah ke rumah-rumah kalian, aku telah menggantikan keburukan kalian dengan kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai hamba-hambaku, kalian berpuasa untukku dan berbuka untukku, maka tegaklah kalian dengan mendapatkan ampunanku terhadap kalian.
Sobat Matsaninam yang dirahmati Allah, marilah di momen-momen terakhir bulan Ramadan ini kita gali makna dan esensi dari apa yang telah kita lakukan. Sehingga di hari raya yang fitri kelak kita bisa mengambil hikmah daripadanya. Demikian yang dapat saya sampaikan di Hazanah Ramadan hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, termasuk bagi saya pribadi. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.